Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka kita mengikuti kegiatan rutin kita selama Ramadan, yaitu mengkaji kitab karangan guru kita Misbahul Zulam. Pada siang hari ini akan kita lanjutkan lagi bacaan kita, menyambung bacaan yang kemarin masih tentang kunut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sa'd bin Tariqin al-Asja'i radhiyallahu anhu. Riwayat daripada Sa'ad bin Tariq al-Asja'i radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qultu li abi, saya bertanya kepada bapak saya. Bapaknya si Sa'ad bin Tariq, berarti bapaknya siapa ya? Tariq ya, Tariq bin Asyam. Alif shin besar ya mim. Jadi saya kirain bacanya Tariq bin Asyim, katanya Asyam bacanya. Asyam. Bukan Asyab, bukan Asyam. Asyab. Bapaknya Sa'ad bin Tariq. Tariq bin Asyam ya, sahabat berarti. Sa'ad bin Tariq al-Asja'i. Iya. Tapi radhiyallahu anhu di sini, Bang. Ya mungkin buat dianya aja kali, buat Tariqnya aja kali ya. Saatnya enggak. Saat tabiin berarti saat. Oh gitu. Iya, saat kan tinggal ketemu pertanyaannya ketahuan tinggal ketemu Rasulullah. Oh iya. Iya. Kalau tabiin pakai radhiyallahu anhu nggak sih? Enggak. Tabiin enggak kan? Iya. Qala qultu li abi, saya bertanya kepada bapak saya yaitu Tariq, ya abati, wahai bapakku. Panggilannya panggilan kesayangan nih. Ya abati, innaka qad shallaita, sesungguhnya engkau pernah ngalamin salat khalfa Rasulillahi sallallahu wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Aliyin, di belakang Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali. Berarti bapaknya ini pernah ngalamin sholat di belakang orang-orang ini. Berarti kalau dia nanya kepada bapaknya pernah sholat di belakang orang ini, dia pernah ngalamin nggak? Kagak, oke dia nanya. Berarti dia nggak pernah ngalamin sholat bareng Nabi Muhammad gitu. Walaupun nggak tahu kalau zaman Ali dia ngalamin juga nggak. Kalau ternyata dia nggak ngalamin juga, berarti emang kurunnya dia ya kurun tabiin. Ya, mungkin nggak ketemu juga kali di zamannya Ali. Dan berarti kita lihat di sini, berarti umur bapaknya lumayan apa? Dan lumayan panjang juga. Ya, orang dia ngalamin masa-masa ini tuh, masa Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ngalamin. Apakah nu yaknutuna fil fajri? Apakah mereka itu pada membaca kunut pada sholat subuh? Ini kalau dari redaksi begini agak ribet nih. Apakah nu? Harusnya kan paknya kan duluan. Pak Akanu gitu harusnya. Apakah? Iya, ini malah Apakah? iya, apakanu. Banyak begitu di Quran ada awalam harusnya kan Walam. walam, iya. Apa tadi? Wa'alam, iya awalam yasiru, awalam. Harusnya kan wa'alam, tapi wawunya diapain? Ya, iya di belakangin huruf atopnya, hamzahnya ditarik ke depan, kayak begini ini jadi agak ribet nih. Kan berarti kan kalau paknya pak atop, dia matupnya kemana? Ya, tapi kalau dia misalkan pak akanu, berarti jelas kan dia atopnya ke yang sebelumnya. Nah, tapi di sini hamzah istifham. Ya. Kalau kita bilang istifham dia berhak sodrul kalam, ternyata wau amehal nggak halwa.
tapi wah. Atau kalau pa nggak jadi hal pa, tapi pahal, ya. Pahal antum muntahun, nah, tetap nggak diputar. Jadi dari segi irobahnya jadi agak ribet. Jadi di sini nih banyak ulama nahu yang ditakdirin. Jadi abis alif ini nih, abis hamzah istifham ditakdirin kalimat lagi nih. Takdirnya apa ya tergantung pertanyaannya gitu. Jadi apakah berdasarkan pengalamanmu itu sholat di belakang itu pakan itu ya takdirnya. Itu takdirnya tergantung situasi ininya, nggak ada takdir bakunya, nggak ada gitu. Ya. Apakah yaknutuna fil fajri? Apakah mereka itu pada kunut di waktu sholat subuh? Qala aibunayya. Ya. Dia menjawab, aibunayya, wahai anakku. Muhdasun. Itu dibuat-buat artinya. Iya, kagak ada. Artinya pengalaman dia sholat di belakang Rasulullah sama khalifah yang 4 ini kagak ada tuh pada ngapain? Pada kunut subuh. Kayak dibilang tuh muhdasun, hal yang baru. Hal yang baru. Berarti zaman tabi'in udah apa? Udah ada Udah orang kunut subuh. Itu dia nanya buktinya. Tanya ya. Iya, berarti zaman tabi'in udah ada kunut subuh. Walaupun belum zamannya siapa? Imam Syafi'i kan bukan tabi'in kan? Nah, belum zaman Imam Syafi'i. Tapi ternyata tabi'in udah pada kunut subuh. Makanya dia nanya. Kalau misalkan nggak ada aja mesti ditanya sih sama anaknya. Berarti kan menunjukkan tuh kejadian itu udah ada zamannya dia nih, zamannya Sa'ad bin Thori. Ya. Rawahul khamsatu illa Abu Dawud, meriwayatkannya oleh imam yang 5 kecuali Abu Dawud. Di sini kita lihat bagaimana ya, ulama orang-orang salaf itu haus ilmu, sampai ke abahnya aja mereka nanya apa? Nanya tentang ilmu. Ya, kalau kita sekarang malu nanya sama abah kita. Orang tua kita ustadz nih, malu kita nanya. Mendingan nanya sama abang yang lain dibanding nanya sama bapaknya sendiri. Gimana sih bapaknya kan kiai, tanya dong, nggak kagak dah. Nanya sama gurunya. Begitu, tapi ini kagak. Dan berarti ya boleh aja orang tuh nanya. Maksudnya tuh jawaban orang tua terhadap anak itu bisa dijadiin hujah gitu. Jadi nggak ada istilah, wah dia kan dia yang nanya anaknya, bisa jawabannya jadi nggak objektif, ya kan? Atau dikata halal jadi enggak. Iya kan anak yang nanya, enggak. Tetap bisa dijadiin apa? Bisa dijadiin hujah kalau orang dulu. Ya, kalau orang sekarang ya belum tentu juga. Kirain orang lain nggak boleh, iya kirain orang lain kayak jilbab wajib nggak wajib, kirain anaknya kayak jilbab kan kagak. Maka orang dulu kagak objektif, ya begitu ya begitu diapain dia jawabnya. Dan yang menarik lagi di sini ngapain sih? Ya, harusnya kan cukup dia bilang aja, bapak kan pernah sholat di belakang Rasulullah. Nggak perlu lagi pakai khalifah. Asal dari Rasulullah aja kan kuat. Kalau dibilang Rasulullah nggak pernah baik kunut, ya udah selesai. Ini ngapain dibilang belakang Rasulullah, belakang Abu Bakar, belakang Umar? Ini komplit Ji. Komplit. Pada saat dia lagi sholat semuanya ada nih. Iya maksudnya kalau Rasulullah aja ngerjain mah kagak bisa. Iya tanya Rasulullah aja tanya. Langsung syarinya. Iya lah langsung Rasulullahnya, kenapa harus dibawa-bawa khalifah yang 4? Ya. Berarti ini tadi solaita ya, bukan solaita ya? Udah angka ya? Solaita harusnya. Solaita ya? Solaita, iya. Innaka qad shalaita. Iya. Ya solaita lah. Ini solaita. Ya, salah tulis aja nih mah solaita loh. Ini kitab yang lama juga solaita. Ya, jadi kenapa dia nanya begitu? Karena bisa aja loh. Bisa aja pas di zaman khalifah tuh ada gitu timbul berdasarkan inisiatif siapa? Bisa aja. Kemudian Utsman inisiatif ngumpulin Quran, kan bisa aja. Inisiatif khutbah Jumat 2 kali, kan bisa aja. Dan boleh aja kan sunnatul khulafair rasyidin min ba'di, jadi bisa aja. Kayak ditanya nih yang zaman ini ditanya juga. Atau bisa jadi zaman Rasulullah ada, zaman khalifah malah apa? Kagak ada. Jadi ada terus dinasah gitu loh, dihapus. Kayak tarawih Rasulullah nyain. Bisa malah kagak ada. Ini bisa aja begitu. Makanya tetap dia perlu nih ditanya zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Ali gitu ya. Tapi zaman yang berikutnya ditanya nggak ditanya. Atau mungkin dia ngalaminnya zaman Ali kali, zaman Muawiyah dia nggak ngalamin begitu. Ini pasti nanya ini begitu, ya pasti nanya ini. Nah, di sini juga yang menarik ada kata-kata ai bunayya. Ya, ai bunayya, ai itu
ya bunaya, ya huruf-huruf nida juga, huruf buat nida juga. Tapi kalau ai itu menunjukkan dekat. Biasanya kalau iya buat jauh. Ya Zaid. Ini buat dekat ya. Buat dekat. Ya. Dekat itu bukan cuma nunjukin dekat jarak, bisa juga dekat itu nunjukin dekat apa tuh? Dekat, iya, keakrabannya dekat. Gitu. Ini kan kalau kita lihat nih anak nih bapak pada sayang banget nih. Udah anaknya manggilnya pakai ya abati. Nggak pakai ya nida. Maksudnya nggak pakai ya abi gitu loh. Iya. Pakainya ya abati. Abati itu lebih sopan dibanding manggil ya abi. Gitu. Jadi itu panggilan kesayangan tuh ya abati. Udah gitu dia manggil anaknya apa lagi? Ai bunaya. Bukan ya ibni, ya ibni, wahai anakku. Enggak, bunaya tuh panggilan kesayangan juga, bunaya. Ya. Bani ditasgir. Kan asalnya bani itu anakku. Bania ya asalnya. Nah, ditasgir jadi bunaya. Nah, itu tasgir di situ fungsinya apa? Apa nunjukin nih si Sa'adnya masih kecil? Kagak. Saatnya baru gede. Saatnya udah kayak pas dinanya ini boy udah gede. Jal kayak ada orang di kantor Jal. Ada. Oh. Nah, jadi bunaya di sini jelas tasgirnya bukan karena anaknya dia masih kecil, kagak. Ya si Saatnya udah gede pas nanya ini udah gede. Iya. Menunjukkan talatuk ya tarahum nih apa kedekatan aja. Iya. Ya jauh pakai air dekat gitu. Iya. Ini sini dijawab bukannya halal, bukannya haram. Muhdasun. Bukannya makruh, bukannya apa. Hukum yang ditanya. Sih status hukum ya 5 itu harusnya. Muhdasun dibilang. Muhdasun berarti halal lebih haram. Oh iya muhdasun berarti kagak boleh dikerjain lah. Muhdasun. Lu bid'atin dolalah. Mudah kan bid'ah artinya. Artinya dulu nggak ada, habis itu jadi ada begitu. Ya, muhdasun. Tapi ya, artinya apa? Artinya anaknya disuruh jangan kerjain karena tuh dulu zaman-zaman khalifah ini kagak ada. Tapi mah ada nih yang nggak pakai kunut nih. Iya, tapi ada riwayat Umar. Umar tuh ngerjain kunut. Umar. Terus dia ngajarin doa kunut. Tapi itu Umar itu kunut apa dulu? Nah itu yang perlu dilihat dulu tuh. Tapi emang kalau mazhab Syafi'i banyak dalilnya. Dalil tentang kunut tuh bukan cuma yang paroko dunia. Banyak dalil. Cuman emang itu aja dalilnya tuh yang enggak kudu besita gitu loh. Jadi jadinya yang mereka gampang dimentali. Daruqutni enggak, maksudnya kitab-kitab itu kan di luar dari ayat jadi kudu besita. Bukan berarti Daruqutni enggak kuat, Daruqutni juga. Kalau kata Kiai Syarif mah bulldozer juga dia. Bahasanya bulldozer juga. Bulldozer aja mau jatuhin Bukhari kagak bisa katanya. Ini pakai orang sekarang, pakai mau jatuhin Bukhari. Daruqutni aja jatuhin kagak bisa, itu kan bulldozer. Kiai Syarif itu bahasanya. Berarti istilahnya ya Daruqutni ahli hadis juga. Ibnu Huzaimah ya, ahli hadis besar juga. Yo, Cak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu bihadzal hadisi bawabat Tirmizi biqaulihi babu man jaa fi tarkil kunuti. Berkata oleh penyarah dengan hadis ini membuat bab oleh Imam Tirmizi dengan ucapannya babun ma jaa fi tarkil kunuti. Qala Abu Isa At-Tirmizi hadza hadisun hasanun shahihun wal amalu alaihi inda aksari ahli ilmi. Berkata oleh Abu Isa At-Tirmizi hadis ini hasan sahih dan mengamalkan di atasnya di sisi kebanyakan ahli ilmu. Wa qala Sufyanu As-Sauri in qanata fil fajri fahasanun wa illam yaqnut fahasanun. Dan berkata oleh Sufyan As-Sauri, jika ia kunut pada salat subuh maka itu bagus, dan jika tidak ia kunut maka itu juga bagus. Jadi nggak apa-apa, kunut boleh, mau nggak kunut boleh. Jadi kita jangan terlalu fanatik lah. Jangan yang nggak kunut jangan terlalu fanatik nggak kunut. Yang kunut juga jangan terlalu fanatik kunut. Dikira orang nggak imamnya nggak kunut, dia ogal, salah juga sebetulnya. Boleh aja. Ya. Ini kan Sufyan As-Sauri dia ulama besar juga. Abu Hanifah ya, ngerti ya? Hah? Emang? Nggak tahu. Sufyan As-Sauri katanya andai kan ada mazhab yang kelima,
Sufyan Tsauri. Selesai. Iya, cuman dia kurang komplit aja. Jika Imam Ghazali gitu kurang komplit. Kalau mazhab kan istilahnya dari bab sholat, buyu apa muamalah komplit semua ada semua gitu. Imam Ghazali kan kagak, nggak komplit begitu. Terus dia nyusun kaidah juga baru bisa dianggap. Nanti Sufyan Tsauri dianggap begitu. Ada mazhab kelima Sufyan Tsauri karena pendapat fikihnya banyak juga Sufyan Tsauri. Makanya sering muncul di kitab-kitab fikih. Terus Waqtara alla yaknuta, dan ia memilih tidak berkunut. iya, ya tetap aja Sufyan Tsauri kan ngapain? Ada kagak kunut. Walaupun tidak bagus. Iya, kunut boleh. Terus Walam yara Ibnul Mubaraki al-kunuta fil fajri, dan tidak melihat berpendapat oleh Ibnul Mubarak akan kunut pada sholat subuh. Wa fi Tirmizi ziyadatu hahuna bil kufati nahwa an khamsi sinina ba'du, dan di dalam riwayat Imam Tirmizi ada tambahan lapas hahuna bil kufati nahwa an khamsi sinina ba'du. iya, sudah nyari maksudnya apa ya? Jadi maksudnya di Kufa itu ada orang kunut tapi orang kagak kunut. Iya. Iya. Di sini Di Kufa. Iya, kurang lebih 5 tahun setelahnya. Iya, 5 tahun setelahnya. Baru ada kali ya? Mungkin jadi, bisa jadi. Terus Qauluhu apa nih? Ali Qauluhu Aliyun. Lalu Imam Abu Bakar. Ini apa Ali? Aliyun. enggak, bawahnya kan baru Aibunaya. Iya, Aliyun dong harusnya. Kan qauluhu matan ya. Coba nih di kitab ini nih. Di matan nggak ada. Mau ada? Ada. Ali belakang. Kata-katanya doang mana tulisannya ke Ali, enggak ada lagi. Sama. Iya, begitu juga. Iya. Qauluhu Aliyin. Qala al-Imam Abu Bakr ibni wal Arabi radhiyallahu taala anhu. Sabata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qanata fi sholatil fajri wa sabata annahu qabla ruku'i ba'da ruku'i wa sabata annahu qanata li amrin nazala bil muslimina min khawfi aduwin wa hudusin hadisin walakin qanatal khulafa'u bil madinati wa sannahu Umaru wastaqarra bi masjidir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fala yaltafitu ila ghairi zalika. Berkata oleh Imam Abu Bakar bin wal Arabi radhiyallahu taala anhu, telah sabit bahwasanya Nabi Muhammad Di sini enggak ada binnya di sini. Enggak ada apa? Qala Imamu Abu Bakar Wal Arabi langsung. wal Arabi. Wah, ini ada ribet juga nih. Ini harus cari Ibnul Arabi, namanya siapa nih Ibnul Arabi nih? Yang jadi Ibnul Arabi namanya Abu Bakar. Iya, jadi kalau namanya Abu Bakar berarti Abu Bakar bin Arabi, kelebihan wau. Jadi antara kelebihan wawu apa kelebihan Ibnu datang nih? Mana? Kalau Ibnunya di sini nggak ada. Abu Bakar tapi wal Arabi juga. Wah, bukan Abu Bakar. Iya. Bukan dia bukan. Bukan. Yang Ibnu Arabi yang terkenal itu jauh jaraknya. Abu Bakar Ibnul Arabi. Ada. Ada. Abu Bakar. Ibnul Arabi, Abu Bakar Ibnul Arabi. Seorang imam Sunni, qadi dari mazhab Malik pada masa Spanyol. Iya, nggak ada wawunya, ini ada waw. Mana? Ini Abu Bakar. Iya, di sini nggak ada. Di sini nggak ada nggak ada ibnunya, iya. Tapi kalau di sini ada ibnunya, emang yang kita sering dengar Abu Bakar Iya. Ibnul Arabi, iya. Berarti ini kelebihan apa nih? Wow. 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 Kelebihan wow. Jadi Abu Bakar. Kalau Bakar Ibnu Arabi pas ya. Abu Bakar Ibnul Arabi, imam Sunni, qadi dari mazhab Maliki pada masa Spanyol Islam. Andalusi. Masa Maliki ya. Sunni. Qadi mazhab Maliki.
Fi Andalusi semi. Ya. Telah sabit bahwasanya Nabi Muhammad SAW kunut pada sholat subuh, dan telah sabit juga bahwasanya Nabi kunut sebelum ruku dan setelah ruku. Nah iya benar, berarti mendukung kunut. Iya. Kalau nggak Syafi'i apa? Maliki. Terus Wasabata annahu qanata, dan telah sabit bahwasanya Nabi kunut untuk perkara yang menimpa orang-orang muslim daripada rasa ketakutan dari musuh dan terjadinya suatu peristiwa. Akan tetapi para khulafaur rasyidin kunut di Madinah dan mesunahkannya oleh Umar. Wastaqarra bi masjidir Rasulillah, dan ia menetapkannya di masjid Rasulullah. Fala yaltafitu ila ghairi zalika, maka janganlah engkau menoleh kepada selain demikian itu. iya, berarti kan kalau kita lihat di sini Disuruh. enggak berbeda sama yang tadi Oh, Sa'ad bin Tharik yang tadi Enggak. tadi dia ngomong nggak pernah ngalamin zaman Nabi Muhammad. Tapi di sini dibilang lah khalifah yang 4 khalifah itu pada bikin kunut, sampai Umar akhirnya ditetepin subuh harus pakai apa? Pakai kunut. Akhirnya tetaplah itu di Masjid Nabawi orang sholat subuh pakai kunut. Iya, itu gimana nih? Itu saya bilang juga riwayat yang pakai kunut juga banyak. Iya. Bahkan riwayat-riwayat itu di mata orang yang menolak kunut dianggap agak kuat. Sebetulnya sekali lagi ini permasalahan orang menilai hadis. Satu hadis kan dianggap sekelompok doib, belum tentu doib di mata yang lain. Belum tentu. Terus Qauluhu ay bunayya muhdasun. Ay bimakna na'am wal muhdasu. nah, ini di sini ay mananya na'am. Iya. Berarti bukan nida. Bisa mana na'am kan? Tidak. Ya. Iya, tapi bukan na'am loh. Justru kalau na'am ini jadi tabrakan di sini. Apakah mereka kunut di waktu sholat subuh? Iya. Iya kunut apa kagak? Kunut. Berarti mengiyakan. Iya. Mengiyakan pertanyaan. Nida ini mah ya. Masa mananya na'am ya. Tapi kan ini kiai nggak mungkin dibikin, bisa aja dia ngambil dari mana-mana. Ay bunaya, iya anakku. Atau kalau emang dia pengen artinya na'am, iya anakku, maksudnya pertanyaan dia apa ini paham, iya. Terima. Iya. Udah Bukan naam kunutnya. Oh iya. Iya anakku gitu. Iya anakku. Ada apa? Iya. Ini berarti pertanyaan dipaham itu gini. Iya. Oh iya, sip. Muhdasun. Gitu. Bisa juga sih. Terus Berat ya. Dan muhdas itu adalah bid'ah. Pariwayatu Sa'di bin Tariqin al-Asja'i tadullu ala anal kunuta bid'atun. Maka riwayat Sa'ad bin Tariq al-Asja'i menunjukkan di atas bahwasanya kunut itu bid'ah. Wa bihadzal hadisi istanbatul Hanafiyatu wal Hanabilatu ala annahu la kunuta fil fajri. Dan dengan hadis ini beristinbat oleh golongan Hanafi dan golongan Hambali di atas bahwasanya tidak ada kunut pada sholat subuh. Fal hadisu yadullu ala annahu la kunuta fil fajri. Maka hadis tersebut menunjukkan di atas bahwasanya tidak ada kunut pada sholat subuh. terus doa apa? Wa anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma annahu qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witri Allahumma hadini fi man hadaita wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma ataita wa qini syarra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqdu alayka innahu la yazillu man walaita tabarakta rabbana wa ta'alaita rawahul khamsatu wa zada Tabrani wal Baihaqi wa la ya'izzu man adaita zada an-Nasa'i min wajhin akhara fi akhirih wa sallallahu ala nabi. Diriwayatkan daripada Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma bahwasanya ia berkata, telah mengajarkanku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan beberapa kalimat yang kami ucapkannya pada waktu qunut witir. Allahumma hdini fiman hadaita wa afini fiman afaita wa tawallani fiman tawallaita wa barik li fima ataita wa qini syarra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqdu alayka innahu la yazillu man walaita tabarakta rabbana wa ta'alaita. Telah meriwayatkannya oleh imam yang 5.
Dan Imam Tabrani dan Baihaqi menambahkan lapas wala ya'izzu man adaita. Menambahkan juga oleh Imam Nasa'i dari jalan atau dari perawi yang lain pada akhir doa kunut wa sallallahu ala nabi wala syarihu. Jadi ini ya Uminya nggak ada? nggak ada kesemat umi. Nabi Umi. Jadi hadis tentang doa kunut ini ya memang riwayat Hasan bin Ali. Hasan bin Ali cucu. Cucu. Ah, cucu. Iya. Jadi Rasulullah ngajarin kepada Hasan bin Ali. Ngajarin doa kunut. Berarti kunutnya ada gak? Ada. Iya. Kunutnya berarti ada. Masa iya dia ngajarin doa kunut tapi kunutnya nggak ada? Kunutnya ada. Cuman di sini disebutin bi kunutil witri. Bukan kunut subuh, bukan kunut apa kunut witir, diajarin. Rasulullah ngajarin buat cucu kesayangannya. Doanya mantep berarti. Berarti cucunya udah gede nih ya? Lah iya. Nah udah bisa sholat. Bukannya baru bisa gangguin doang. Emang dia dibunuh usia berapa? Tua. Udah nikah, Udah. udah banyak anak kan. Dia ada Hasan, ada Husain, dua-duanya tuh Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Iya, jadi penghuni surga tuh pimpinannya nanti bakalan siapa ya? Hasan dan Husain. Nah, kan surga emang jadi pemuda semua. Hah? Surga kan pemuda semua. Begitu dah Syababi Ahlil Jannah. Abdullah mana Hasan dan Husain? Hasan dulu lah. Hasan dulu. Yang pertama Hasan, Cucu pertama. Iya, Hasan baru Husain. baru Muslim. Muhlis dah. Hasan, Husain, Muhassin. Cuman Muhassin meninggal masih kecil. Jadi Hasan, Husain, jadi 3 sebetulnya anak Ali. Hasan, Husain, Muhassin. Jadi Nabi pengen tuh kayak nama anak-anaknya Nabi Daud ya. Apa Nabi Harun ya? Harun. Sabar, Sabir, Musabir. Kalau nggak salah tuh, saya lupa. Ada di situ. Ya. Kan Ali kan pengen namain anaknya siapa? Kayak susunan sorop ya. Iya, dia pengen namain anaknya tuh Harub. Pas anaknya lahir kata Nabi, siapa itu dikasih nama? Harub. Jangan Harub perang artinya. Hasan kasih nama. Iya. Dan belum ada namanya Hasan nanti. Ada. Misalnya lahir lagi. Tanya lagi sama Nabi, mau dikasih nama siapa? Harub. Masih Harub juga. Kasih nama Husain. Jadi ini yang ngasih nama Nabi. Lahir lagi yang ketiga, mau kasih nama siapa nih? Harub. Dicucu lagi tuh. Harub lagi. Namanya Ali nggak berdebat pengen nemuin anak namanya Harub, perang artinya. Karena dia pengen perang mulai mah. Iya, kata Nabi jangan namain Husain, Muhassin. Namainlah seperti anak-anaknya Nabi Harun gitu. Sabar, Sabir, Musabir. Gitu kalau salah tuh ujung-ujung hadisnya tuh. Dia ada hadisnya tuh. Jadi dia istimewa karena dia yang namain Nabi, yang tahnik siapa? Nabi. Nah, Nabi juga Hasan Husain. Alasan orang bilang Hasan itu lebih utama daripada Husain. Jadi suatu hari Nabi lagi di mimbar, nah tuh Husain masih kecil tuh diambil. Diapain? Oh, didudukin Pangkuan Nabi. Iya, di pangkuan Nabi. Jadi jangan jalan-jalan ganggu jemaah. Bukan, habis itu Nabi ngomong, "Inna ibni hadza sayyidun." Ini cucu saya ini bakal jadi sayyid, bakal jadi orang terpandang. Wa yuslihullahu bihi baina fi'ataini minal muslimina. Dan Allah bakal mendamaikan 2 kelompok orang yang Islam yang ribut melalui dia. Prediksi siapa tuh? Nabi. Jadi suatu saat nih dia orang ribut bakalan dia yang ngapain nih? Yang damai. Dan ternyata tuh apa yang dibilang Rasulullah jadi kenyataan. Pas Ali terbunuh kan ribut Antara Ali bin Muawiyah. Kan target tuh dua-duanya mau dibunuh kan, tapi ternyata Ali terbunuh, Muawiyah selamat karena nggak sholat subuh apa dia kagak jamaah. Jadi nggak sampai ketusuk tuh Muawiyah. Habis itu kan orang rame-rame lagi. Habis Ali meninggal pada ngebaiat siapa? Hasan. Hasan jadi khalifah, itu ahakku itu. Tapi Hasan nggak ngeliat gitu. Kalau dia tetap ngotot jadi khalifah, ujung-ujung ini orang Islam jadi apa ini? Gontok-gontokan terus. Akhirnya dia milih mundur. Udah nggak apa-apa Muawiyah yang mana.
Jadi apa yang dibilang Rasulullah jadi kenyataan. Melalui dia ini keributan orang Islam itu akhirnya bakal apa? Bakal jadi damai. Ini jadi satu lagi orang Islam di bawah siapa? Di bawah Muawiyah. Jadi karena Rasulullah pernah bilang begitu ya dianggap Hasan itu lebih utama daripada siapa? Daripada Husain. Abu Bakar pernah gendong. Ya Allah, ini mah miripan Nabi Rasulullah daripada Nabi Ali. Jadi gitu ya Abu Bakar. Ali tawa-tawa aja. Miripan Nabi Rasulullah nih katanya daripada Nabi Ali. Si Hasan. Iya. Nah sekarang orang kenapa itu kayak model Ropido tetap bilang Husain lebih abdol karena memang mereka pengen bawa kasus Karbala itu. Jadi pengen apa ya, istilahnya orang tuh hatinya diangkat gitu loh, ini tragis nih kejadian ini, dijual itu kejadian itu. Tujuannya apa? Tujuannya politik, bukan buat tujuan agama, bukan tujuan politik. Dia dijual tuh Husain yang matinya tragis di Karbala dijual ke halayak ramai. Jadi mereka anggaplah Husain itu lebih abdul daripada Hasan, padahal kita lihat ya Hasan lah. Terus Qala syarihu qawluhu Allahumma hdini fiman hadaita ay sabbitni alal hidayati aw zidni min asbabil hidayati ila usuli ya'la maratibil nihayati jumlati man hadaitahu. Berkata oleh penyarah ucapannya Allahumma hdini fiman hadaita artinya tetapkanlah bagiku di atas hidayah atau tambahkanlah untukku daripada sebab-sebab hidayah sampai tercapainya derajat-derajat yang tinggi yang habis itu di dalam jumlah lapas man hadai tahu itu min jumlati man hadai tahu ini benar termasuk orang yang kamu berikan apa berikan hidayah. Jadi Allahumma hdini biman hadaita cuman kenapa kita bacanya suka dipanjangin ya Allahumma hdini biman hadaita enggak haknya Enggak. Ayo itu baca panjang apa pendek haknya? Pendek. Biman hadai. Benar, Allahumma hdini biman hadait gitu. Jadi kadang-kadang biman hadai panjang. Iya, Allahumma hdini biman hadait. Allahumma hdini biman hadait. Ada gitu ya, aja pendek ya. Nah, iya, panjang kan? Karena ngimbangin ke apaid, bahwa ini piman apaid. Akhirnya dia jadi ke bawah. Allahumma hdini piman hadait. Enggak banyak, coba itu baca Pal. Allahumma hdini fiman hadait. Iya benar, Allahumma hdini piman hadait. Enggak coba itu ayo itu Nat, Allahumma hdini Nat. Allahumma hdini piman hadai. Duh. Haknya pasti agak panjang. Coba kalau ente kagak kalau kagak diputusin Allahumma hdini piman hadaita. Piman hadaita, kagak bakal kita panjangin, tapi kan pas kita wakaf jadi Allahumma hdini piman hadait. Hadait. Ya kalau diberhentiin mah. Allahumma hdini fiman hadait. Gak enak ya kalau hanya nggak panjang ribet ya Allahumma hdini piman hadait. Benar harusnya. Kalau api ini ya. Api ini gimana? Ah itu benar. Iya. Jangan diputus ya. Sambung aja udah. Allahumma hdini fiman hadait. Iya, baru ketemu. Hanya enggak panjang. Tapi kalau berhenti udah pasti panjang. Kalau berhenti pasti panjang. Berhenti di mananya? Allahumma hdini Fiman hadai. Iya. Di fiman ya Bang. Allahumma hdini fiman hadait. Kalau dilanjutin enggak. Coba aja itu baca aja. Allahumma hdini piman hadait. Coba gimana? Tuh kan, agak panjang nggak? Susah. Tapi kalau kita kagak kita nggak wakopin aja, bisa kita baca Allahumma hdini piman hadaita, piman hadaita. Udah bisa. Kita mah haknya kagak panjang. Mungkin kita wakop ya Allahumma hdini piman hadait itu. Kalau sambutan dari jamaah kurang amin dan tar. Makanya kudu digetak gitu. Iya, kayaknya karena dia ngimbangin ke apaid. Wah, ini piman apaid. Gitu. Jadi hadaitnya panjang juga. Ya, padahal. Terus wakila fi bimakna ma'a ay ma'a man hadaitahum, dan ada yang mengatakan kalimat fi dengan makna ma'a artinya bersama orang yang engkau beri hidayah kepada mereka. iya, itu kila ya.
Jadi pi maknanya ma'a Serta. beserta orang-orang yang mendapat hidayat. Kita kalau bareng bersama orang-orang pintar, apa kita ikut pintar juga? Alah, belum tentu. Makanya ini kurang kuat sebetulnya kalau pi dimanain ma'a. Kita pengennya ketika kita bergabung dengan orang pintar, kita termasuk orangnya apa? Orang pintar juga. Itu bedanya pi sama ma'a. Kalau ma'a kita belum tentu masuk ke kategori yang hadait, belum tentu. Jangan-jangan kita cuma nimbrung doang sama orang-orang yang hadait gitu, yang hadait. Jadi kalau pi jelas kita pengen termasuk orang yang hadait. Makanya di sini kir. Kalau maaf belum tentu. Belum Ya. tentu. Karena cuma Maaf, bersama saya. doang, sama iya doang, iya. Ntar dia Tak nggak doang ada. ya. Lagi diajak ke daku. Iya. Tak doang. Iya. Dia pulang bukan siapa-siapa lagi kita. Lagi di aku. Terus. Qauluhu afini fi man afaita. Ay afini min aswa'il hali aw min aswa'id da'i wal akhlaqi wal ahwa'i. Fi jumlati man afaita aw ma'a man afaita. Ucapannya wa afini fi man afaita artinya selamatkanlah aku daripada kejelekan-kejelekan hal atau dari kejelekan-kejelekan penyakit dan akhlak dan hawa nafsu di dalam pada termasuk orang yang engkau selamatkan atau bersama orang yang engkau selamatkan. Iya, jadi api ini memang lebih luas maknanya daripada sehat. Ya kan ada yang sehat, ada yang apiat. Iya. Sehat walafiat. Allahumma inna nas'aluka sihah wal afiyah. Bedanya apa antara sihah sama afiyah? Kalau disebut sendiri-sendiri kadang-kadang masuk gitu loh. Disebut sehat ya berarti masuk juga afiat. Disebut afiat sendiri doang berarti masuk juga apa? Sehat. Allahumma inna nas'aluka al afiyah. Berarti masuk juga sehat. Tapi ketika disebutin bareng berarti mananya apa? Beda. Disebutin bareng gitu. Apa walafiat. Itu lain apa lain sihah wal afiyah kadang-kadang orang baca Allah yang sihah wal afiyah beda sihah wal afiyah. Kalau disebut bareng berarti artinya beda. Jadi kalau disebut sendiri-sendiri bisa jadi dia include sama kayak mukmin. Orang mukmin pasti muslim nggak? Nah, kalau disebut sendiri pasti muslim. Kalau disebut muslim pasti mukmin. Tapi ketika disebut rombongan bareng berarti beda antara muslim dengan apa? Dengan mukmin. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab kampung bilang amanna, kami beriman. Kul lam tu'min walakin qulu aslamna. Lah bilang Muhammad, ente belum beriman, walakin qulu aslamna. Itu ngomongnya jangan amanna, ngomongnya apa? Aslamna. Berarti beda enggak antara muslim dan mukmin? Beda. Beda ketika dia digabungnya di satu jadi beda maknanya. Muslimnya begini, mukminnya begini. Tapi kalau kita ngomong cuman orang-orang mukmin, berarti muslim itu udah pasti dia muslim itu loh. Kalau kita sebut muslim udah pasti dia mukmin kalau kita sebut satu-satu. Tapi kalau kita sebut rendengan maknanya bisa apa? Bisa beda. Sama kayak sehat me alafiat. Ketika kita sebut sehat wal afiat, maknanya bisa jadi beda. Tapi kalau kita lihat di sini afiat ya masuk sehat badan juga kan. Min aswa'idda. Kayak topik hidayah sih ya. Iya, ngikut gitu artinya. Iya, Hidayah iya ketika disebut iya. iya. Tapi disebut hidayah belum, iya begitu dah. Aswa'ida apa tuh? Susah. Bisa jadi satu Nat. Kalau jadi satu cipin bulu tangkis. Tapi hidayah jadi satu ya udah main bulu tangkis berarti. Enggak kejelekan apa tuh? Penyakit. Penyakit. Dawa. Dawa. Nah, Terus. Qauluhu wa tawallani fi man tawallaita. Ay tawalli amri tawalla amri wala takilni ila nafsi tarfata ainin fi jumlati man tawallaita aw ma'a man tawallaita. Ucapannya wa tawallani fi man tawallaita artinya palingkanlah urusanku dan janganlah beban. Bukan paling tawalla mah Apa? urus. Hah? Urus. Wala ya. Urus. Kalau wala berpaling. urusan ya. Artinya uruslah urusanku dan janganlah Kau serahkan diriku di ujung mata. sekejap pun. Sekejap pun. Sekejap. Pada termasuk orang yang engkau urus atau bersama orang yang engkau urus urusannya. Iya, jadi urusan-urusan kita ini jangan kita dilepas sendiri aja. Jangan takir ini ila nafsi, kagak sanggup kita. Tetap kita minta pertolongan dari siapa? Nah, kita minta bantuan dari Allah. Bantuin juga deh urusin urusan apa nih? Urusan saya begitu. Jadi ini tawala di sini kita minta tawala yang khusus, yang spesifik.
Karena kalau tawala yang umum mah siapa juga diurusin namanya Allah, siapa juga ditadbir sama Allah. Orang non muslim juga ditawala. Iya, kita minta yang spesifik, tawala yang menimbulkan inayah. Inayah yang akhirnya menimbulkan pertolongan, begitu ya kita minta. Kunut diartiin semua ini. Iya. Terus Qauluhu wa barik li fima ataita fa aslul barakati kasratul khairi ay aksiril khaira li fima ataitani minal umri wal mali wal ulumi wal a'mali. Ucapannya wa barik li fima ataita, maka asal keberkahan itu adalah banyaknya kebaikan. Artinya berikanlah banyak kebaikan untukku pada apa yang telah engkau berikan kepadaku daripada umur dan harta dan ilmu-ilmu dan amal-amal. ya itu minta keberkahan. Berarti keberkahan bukan masalah banyaknya, kan kasratil khairi. Yang kita minta banyak apanya? Banyak kebaikannya, bukan barangnya jadi banyak. Yang cakep banyak berkah, nanti cakep baru Berkah. Iya. Banyak benar juga kan. Soalnya kalau kita lihat asbab-asbab berkah gitu, ya bukan masalah barang itu udah ada gitu. Kayak misalkan jual beli jujur, Untungnya. penjual membeli itu bisa melahirkan keberkahan. Makan Kenyang. bukan diapain tuh, dijilatin, ini kan jilatin tangannya terus piringnya itu bisa nimbulin apa tuh keberkahan. Makan kagak nyisa gitu loh, bersih, itu bisa nimbulin. Kalau boleh satu nasi juga nggak boleh, bisa. Lah iya kan begitu dia diajarin nih. Nah, artinya kan tuh bukan masalah jumlahnya banyak, itu kan udah ketahuan makannya sudah habis, malah makannya sepiring. Tapi biar berkat tangannya diapain? Dijilatin gitu. Ya, termasuk Berkahnya di mana itu? apanya? Kalau tangan dijilatin. Pokoknya pas kita makan itu jadi kasratul khair lah. Oh. Begitu kan, keberkahan tergantung anunya nempelnya kemana, tergantung. Berkahnya ilmu di mana? Ngamal. Amal ya. Hah? Bisa ngamal, bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah itu berkahnya ilmu. Bisa. Kita amalin, bisa juga melalui kita ilmu itu nyebar. Orang lain begitu, berkah juga berarti ilmunya. Lebih banyak orang yang pintar ilmunya kagak nyebar. Lebih banyak orang yang begitu pintar tapi ilmunya apa? Nyebar. Tuh orang ilmunya kepake banget di kampung tuh. Itu berarti ilmunya apa tuh? Berkah berarti, berkah begitu. Justru pas saya baca kitab ketemu tuh apa yang diajarin Pak Kiai. Kalau amplop jangan diapain? Di kitab ini. Tapi di kitab bahasanya bukan amplop. Karena dulu kan pakai amplop ulama. Baru sekarang aja. Dulu jadi dikasih apa tuh? Dikasih beras. Dikasih beras nih sekarang, jangan pakai dileterin. Udah perlu ambil. Oh. Jadi jangan pakai dileterin, ini orang ngasih berapa liter sih? Iya. Oh segini, gitu. Orang ngasih roti nih seplastik, udah jangan pakai dihitung apa? Roti berapa nih? Yes. 11 dikasih. Iya. Sekarang ke amplop. Ke amplop, begitu kata Kiai juga nggak usah dilihat amplopnya berapa nih. Lemparin. Iya. Bisa dibuka dari makan rayap. Seri amat. Lah iya, mertua saya banyak banget begitu. Nggak bisa lagi BI nggak mau. Ini sama orang ngasih amplop tuh masukin aja ke meja kantornya tuh. Untung Umi sigap kalau gitu. Umi beda. Kiai mau dibawa bantal. Bawa kasur. Iya, kalau di Makassar mah aman nih rayap nih. Mari. Waduh lama banget mau dibuka. Udah Umi sigap gitu. Makan Ngangkatnya. Ya gimana udah ke BI paling sono tukarin kalau mau BI-nya juga. Makan rayap. Nah, tapi emang kalau ada kelamaan nggak dibuka jadi turun juga lagi nilainya. Nah tuh saya lihat orang masih ngamplopin 10.000, 20.000. Ini berarti udah 5 tahun yang lalu kali orang ngamplopin segitu. Gitu. Nilainya udah apa tuh? Udah turun ya. Berarti buru-buru dibuka juga nanti. Biar nggak turun nilainya. Enggaknya gitu dulu ya. Kiai ngebuka nggak ya? Hah? Kiai ngebuka nggak? Ya buka kalau dia perlu. Makanya itu tadi yang saya baca tuh ibaratnya itu kalau karung beras, ya udah kita perlu memasak berapa nih? Udah. Gitu, nggak usah pakai orang baru kasih kita apain. Kita tuh kalkulator nih dia ngasih. Jadi seperlunya dia apa? Insya Allah jadi berkah. Ini kagak habis nih beras, udah bosan banget makannya. Iya, beras nggak habis nih. Di sini makan, masih ada aja nih makan. Lah orang saya ngerasain pernah ngambil susu amplopnya Kiai di bawah bantal. Isinya nggak banyak, gocengan 4. Berarti kan itu udah tahu berapa? Itu lah. Masa orang ngasih Kiai 20.000,
Yang dapat, saya dapat. Nyaru kali Pak. Orang ngasih 20.000 nyaru kali. Bareng-bareng kan nggak apa-apa, ngasih dikit mah. Kalau ngasih sendiri baru. Zaman Enggak tahu tahun 2000 berapa? 2001, 2002. Gua 2000, gua 97. 97 aja udah 100.000. Tuh. Itu cuma ngangkat kasur doang, ngangkat tuh kasur. Wah, gue dapet amplop. Dia ntar diambil nenek cepetan ambil. Oh. Nih, ambil buat lu. Oh, 100.000. Gua belum buka. Gua bawa ke kamar. Gua buka 20.000-an. Oh banyak. Iya, 5. harus dibuka dulu. Iya, harusnya jadi dipakai semua, Kri. Satu batanan kita, lo kayak Habib Wow. tuh, kayak Habib Zen, ya kan? Ini. Kayak Habib Zen, pagi itu tukar, ini gue tukar tuh, nih tandan kitabnya saya tukar nih, pakai 50.000 tukar tuh. Iya, Bisanya mahal itu. Dan itu lebaran. Lebaran itu. Kalau ada yang tahu gitu mah. Kita pas sahur lelang nanti, ayo saya Iya. ngomong nih duit dari Kiai. Nah, Wah. gitu. Bisa mobil satu udah berani. Iya, sebelum diambil nenek, ntar udah angkat nenek. Wah, cakep banget, Kri. Kalau begitu Kiai kagak ngeliat jumlahnya. Kagak ngeliat. Iya, taruh aja bang. Iya, Umi yang tahu berarti. Itu sunahnya begitu bang, sunahnya. Apanya? Apa emang Bukan perintah sunahnya ulama? biar berkah. Oh, biar berkah. Maksudnya jangan kita lihat. Emang bagus juga sih kalau kita lihat. Akhirnya kita jadi gerutu mulu. Ya Allah, si anak ngasih cuma segini. Bisa diundang mau kagak datang dah. Di mesin ini masih segini begitu. Jadi nggak usah kita lihat, iya. Yang penting kita tandain aja kopnya. Sama aja. Amplopnya ada kopnya. Makanya masjid nggak usah pakai kop, jadi ketahuan. Tuh, ini dari masjid Cianu nih segini. Kalau nggak pakai kop kan ustadznya lupa ya. Ini dari siapa nih? Ya. Bisa pakai kop biar masjidnya nyohor. Iya, berarti amplopnya kudu gede. Iya. Biar kagak malu. Oh, kopnya, Seharusnya, wow, ini masjid Anu. seharusnya. Iya. Itu dari sertifikat. Kopnya kagak ada stempel. Tetep, wah, dia juga. 700.000 sejuta tuh ya. Bisa ada yang berani. Enggak sih, 97 enggak sejuta. Enggak. 97 kan udah krisis juga. Iya. Ya, iya udah krisis juga, nilai udah turun juga. 98 krisis, kayaknya belum AIS masih baru beli mobil Timor deh itu. Lah Itu iya. lebaran itu. Istilah kata tuh 100.000 waktu itu rokok Marlboro udah 12.000. Udah 6.000. Udah 6.000 rokok Marlboro Nah, ini dia tahun 97. berapa lupa? Itu 2001. 2001. 20.000 itu amplop. Jadi saya ngambil, jadi saya buka bantalnya, ambil duit di bawah bantal gua, tuh kamar depan tuh. Saya angkat, amplop dulu kan. Nih, amplop lagi. Saya keluar lagi. Bi, ambil amplop kemana? Banyak banget amplopnya, saya kata begitu ya. Ambil yang warna merah, kata dia begitu. Jadi saya ambil ampau, Iya. panjang begitu. Iya. Panjang gitu. Ah. Saya ambil yang itu akhirnya, banyak banget saya kaget. Wah, Isinya 20. sini 20. Ya, kan ampau. Ya ampau kan biasanya buat duit dikit. Iya. Iya. Cuma yang lebaran amplopnya yang dicari. Lah. Ambil warna merah. Pinter Kiai, ampau disuruh ambil. Ampau kondangan itu. Iya. Ya bener 20.000. Goceng 4, goceng 4. Kalau Iya, gua begitu kayak kan. masih duduk, duduk di kasur. Cuma sebelahnya disuruh angkat. Laki yang disuruh duduk masa suruh angkat kasur ya? Iya. Sebelahnya angkat, amplop mulu bawahnya. Jadi dia Mau nyuruh saya di beli es kamar- krim itu. Di kamar tuh naruh amplopnya di bawah kasur. Ntar Umi yang ngangkat. Rapiin dah tuh, Tapi duit. ntar Umi yang tahu tuh laporan. Iya. Biar berkah. Berarti kalau di bawah bantal berarti baru. Kalau dia kan di bawah kasur. Kasur. Berarti udah agak Lalu lama. di kamar ini mah. Iya, kalau di bawah bantal berarti baru masukin. Saya Dua bantal itu penuh amplop semua. Berarti tidur di atas duit dong. Nah, iya lah. Nah, iya kalau ada duit di bawah bantal, tidurnya Bahasanya tidurnya begitu. di atas amplop. Nah, itu juga kan dari apa sih? Dari sekolahan. Iya kali. Ambil duit gua di bawah bantal, gitu doang udah. Saya masuk ke Terus dalam. ceritanya enakan lebaran daripada ngawinin. Gue ngawinin pakai modal. Iya. Lebaran kan pakai modal kata dia. Baru datang ya. Iya. Iya. Jadi kalau ngawinin mulangin modal. Iya. Awalnya gue bingung. Enakan lebaran daripada ngawinin. Iya. Udah, itu Pak. Itu dari berkah dari itu ya. Iya, waqala at-tibi.
Qala at-Tibi labzu fi fihi laysat kama hiya fi sawabiki li'anna al-makna awqa'ul barakati Auqiil barokata. li'anna al-makna awqi'il barakata fi ma ataitani min khairid daraini. Berkata oleh Imam At-Tibi, lapas pi padanya itu bukan sebagaimana dia itu pada yang telah lalu-lalu, karena bahwasanya maknanya adalah berikanlah keberkahan pada apa yang engkau berikan kepadaku daripada kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kan kalian yang udah-udah kan piman bisa jadi ma'a maknanya. Nah kalau ini pi ma'a toit, mesti kita artiin ma'a. Berikanlah keberkahan bersama apa yang kau berikan. Kita jadi barang gitu. Iya. Makanya dibilang lapas pi di sini nggak sama pipi yang di atasnya. Terus. Qauluhu wa qini syarra ma qadaita ay ihfazni syarra ma qaddarta li min qada'in wa qadarin. Perkataannya wa qini syarra ma qadaita artinya jagalah aku dari kejelekan apa yang telah kau takdirkan kepadaku dari qada dan qadar. Fasallim li al-aqla wad dina, maka selamatkanlah untukku akan akal dan agama. Wa bihaza tamma du'aul kunuti wa baqiya sana'uhu li'anna al-kunuta yatadammanu du'aun wa sana'un. Dan dengan ini sempurnalah doa kunut dan tetaplah pujiannya, karena bahwasanya kunut itu terkandung doa dan pujian. Jadi habis ini selesai udah kunutnya, arti selesai itu amin-aminnya udah sampai sini doang, sampai wakini syaroma kodoid. Ini ditanya minat birahmatika. Itu ada nama Bima buahnya. antoid wakini syaroma kodoid. Nanti karena kita bacanya kodoid juga, agak panjang juga kopnya. Wakini syaroma Kodoi. kan panjang. Wakini syaroma kodoid. Kayak enak. Ini syarro itu di mata orang. Takdir Allah mah kagak ada yang syarro lah. Tapi di mata orang bisa jadi sangat mungkin syarro, gunung meletus, syar lah, penyakit, syar. Tapi sebenarnya Allah ketika dikasih takdir kagak ada yang buruk, masa Allah ngasih keburukan sih kan. Tapi di mata orang bisa khair, bisa apa? Bisa syar. Tapi kullu ma qadarta itu khairun. Setiap apa yang Allah takdirin ya baik. Dikasih penyakit ya baik. Dengan dikasih penyakit kita jadi tahu kadarnya sehat tuh kayak gimana. Oh sehat enak ternyata, kita syukurin nikmatnya dapat pahala, kita jadinya begitu. Dikasih penyakit kita sabar jadi pahala gitu. Jadi nggak ada yang buruk. Nggak ada yang buruk, tapi baik buruk tuh di mata manusia. Terus Qauluhu fa innaka taqdi wa la yuqdu 'alaika hadza sana'un la yu'ammanu 'alaihi. Ucapannya fa innaka taqdi wa la yuqdu 'alaika ini adalah pujian, tidak perlu diaminkan di ya atasnya. udah nggak usah diaminin lagi tuh Pak. Walaupun sebetulnya pujian juga bisa mengandung apa? Bisa mengandung doa juga. Alhamdulillahirabbil alamin ya mengandung doa juga. Subhan rabbiyal azim mengandung doa juga. Ya, pujian bisa aja mengandung doa. Tapi di sini nggak usah diaminin. Terus Wa innama yaqra'u kullun minal imami wal ma'mumina jami'an, dan hanya saja membacanya semuanya daripada imam dan para makmum semuanya. Wa fi lafzi Abi Dawud bidunil fa'i, dan pada lapas Abu Daud dengan tanpa fa, innaka taqdi. nah, innaka taqdi wa la yuqda alaik. Jadi makmumnya baca juga kalau apal. Sekarang orang banyak juga nggak apal apa. Kunut. Udah nggak apal kunut, anak MTS tuh suruh yang laki-laki coba baca kunut. Nah, bisa. Hanya Pak, kasih apa? Pak. Iya. Bukan Pak Atop, bukan. Terus. Wa ala Bisa juga Pak Atop, wakini syaroma kodoid, Pak innaka taqdi bisa juga, masih nyambung berarti. Terus. wa ala kullin fahiya illatun lisu'ali ay fa innaka takbiru wa tahkumu bi kulli ma aradta wa la yaqdi alayka ay la mu'aqqiba li hukmika wa la yajibu alayka syai'un fa kullu ma qadallahu ta'ala fa huwa kainun. Dan di atas keseluruhannya maka dia itu adalah ilat bagi pertanyaan atau permintaan. Berarti Pak apa tuh? Apa soal? Pak enggak. Jawab. Bukan Pak yang timbul dari pertanyaan apa itu? Bapak Siha ya? Siha. Bapak Siha, iya. Bapak Siha. Siha. Berarti seakan-akan ada pertanyaan nih.
Tapi ya kalau kita pengen kaitin namanya wakini syaroma kodoid sebetulnya bisa juga. Kan masih sama-sama ngomongin kodo. Terus Takdirnya, maka sesungguhnya engkau telah mentakdirkan dan telah menghukumkan dengan segala sesuatu apa yang telah kau hendaki, dan janganlah mengkodok dan engkau tidak dihukumkan. dan engkau tidak dihukumkan di atas. Artinya tidak di muakibah, Tidak ada yang mengkoreksi. tidak ada yang mengoreksi bagi hukum kamu, dan tidak wajib di atas kamu oleh sesuatu. Maka setiap apa yang telah Allah tetapkan di atasnya, maka itu pasti ada. Terus Qauluhu wa inna wa la yazillu man walita ay al-halu panjang banget terus. was-sa'nu wa yazillu bi kasri zali wa mahnahu la yasiru zalilan min man takunu lahu muwaliyan fil akhirati aw mutlaqan dunya wa ukhra. Wa ini betala bima alaihi wa sallatu alaihi min man ahanahu wa azallahu bi itibari zahiri lianna zalika ghayatur rif'ati wal izzati indallahi wa inda awliyaihi wa ma waqa'a lil anbiya'i alaihi musallatu wassalamu minal imtihanatil ajibati ma huwa masyhurun kakoti Zakaria bi min syari, seperti terpotongnya Nabi Zakaria dengan gergaji. Ya, jadi istilahnya tuh innahu la yazilu man walait, tidak bakal menjadi hina orang yang kamu yang Allah dekat dengan dia gitu ya. Di akhirat nanti, karena di dunia bisa aja wali-wali Allah tuh apa? Dihinain bisa aja. Itu Nabi Zakaria dipotong ya gergaji. Yahya dipangkat bisa aja begitu. Tapi akibatnya kesudahan akhirnya kagak. Terus wa fi nusqatin wa la ya'izu man adaita ayalat yasiru ajizan man adaita fil akhirati aw mutlaqan dunya wa ukhra wa in utiya na'imid dunya wa milkiha ma utiya likaunihi lam yatamassal awamiroka wa lam yajtanib nawahi ya kayak. Jadi bisa aja orang yang memusuhin Allah di dunianya justru jaya banget di dunianya. Ya, dikasih utia min naimid dunya, dikasih daripada kenikmatan-kenikmatan dunia. Tapi tetap nanti di akhiratnya dia kagak bakal jadi aziz. Berarti kalau gitu walaita itu lawanan daripada adaita. Itu. Terus qauluhu tabarakta rabbana wa ta'alaita ay takasara khairuka fid daraini ya rabbana bil fathi wan nasbi wa ta'alaita. Ucapannya tabarakta rabbana wa ta'alaita artinya saling berbanyak. Takasara, iya banyak kebaikan kamu di dunia dan akhirat. Ya Rabbana dibaca dengan fathah dan nasab, wa ta'alaita ay irtafa'a azamatuka wa zahara qahruka alaman fil kaunaini aw irtafa'at musyabahatun kulli syai'in. Wa fi riwayatin ziyadatun nastaghfiruka wa natubu ilaika. Itu ada tambahannya ditambahin lagi. Qala Ibnul Hammam tabaraka rabbana wa ta'alaita nastaghfiruka wa natubu ilaika. Nah, ini kan di riwayatnya lain-lain tambahannya. Boleh enggak kita bacanya satuin? Boleh. Selama tambahan itu sahih gitu. Ini kan soalnya ada orang tuh baca kunut udah yang hadis yang hasan aja ini. Enggak nambahin lagi begitu karena dia enggak mau baca tambahannya. Tapi kalau riwayatnya masih sahih enggak apa-apa ditambahin aja enggak apa-apa. Kayak yang kita baca sekarang aja. Kan ini enggak semuanya ada di hadis yang hasan. Kita di Nabil Umi enggak ada di sini. Terus qala Ibnul Hammam fil kunuti salasu khilafiyatin. Pada masalah kunut itu ada 3 ikhtilaf. Ihdaha annahu iza qanata fil witri yaqnutu qabla ruku'i aw ba'dahu. Yang pertama bahwasanya apabila ia kunut pada witir maka ia kunut sebelum ruku atau setelah ruku. Asaniyatu anal kunuta fil witri fi jami'i sunnati aw fi nisfil akhiri min ramadana. Yang kedua bahwasanya kunut di dalam witir itu pada semua tahun
atau pada pertengahan akhir dari bulan Ramadan. Sekarang mana ada sih orang witir masih pakai kunut semua? Kagak lah. Sekarang ya orang kunut akhir Ramadan doang. Sepakat itu semuanya ya. Iya, saya bilang hilap yang zaman dulu belum tentu ada di zaman sekarang. Jadi hilap tuh bisa aja hilang gitu loh. Sama kunut kita di qobla ruku, ba'da ruku. Masih ada sekarang orang kunut qobla ruku. Qobla ruku. Iya. Terus As-salisatu hal yaknutu fi ghairil witri aula wa taqaddama bahsu zalika. Yang ketiga, apakah kunut pada selain witir atau tidak? Dan telah terdahulu pembahasan demikian itu. Qultu wa hadza du'a'u qad amalahul muslimuna al-yawma fi kunutihim. Aku berpendapat doa ini adalah doa sungguh telah mengamalkannya oleh orang-orang Islam pada hari ini pada kunut-kunut mereka. Wattafaqal ulama'u fi kunutil witri min Ramadan fi nisbil akhiri, dan kompak oleh para ulama pada kunut witir dari pertengahan akhir bulan Ramadan. Amma nisbul awalu falaysa fihi kunutun inda Syafi'i. Adapun pertengahan awal maka tidak ada padanya kunut menurut Imam Syafi'i. Summa idza nazarna fi hadza du'ai lawajadna annahu sana'un wa du'aun. Kemudian apabila kami tinjau pada doa ini, sungguh kami akan dapati bahwasanya itu adalah doa pujian dan doa. Walau qanata ahadun bi rabbana ghfir lana dzunubana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman fala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim lakafa bidzalika fadlan. Maka jikalau ada seseorang yang kunut dengan membaca rabbana ghfir lana dzunubana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, sungguh cukup dengan demikian itu apalagi. Iya, jadi padlan ke padilahan. Oh, padilahan. Jadi istilahnya doa kunut kagak cuman di sini doang, orang mau nambahin apa tuh boleh. Iya. Kunut di Masjidil Ini Haram. di doa ya, tambahan di doa. Iya. Di Masjidil Haram aja 45 menit orang kunut, lama banget. Makanya di sini kan kata-katanya kan alamani Rasulullah kalimatin aku luhuna fi kunutil witri. Tuh. Rasulullah mengajarkan saya beberapa kalimat yang saya bisa ucapkannya pada kunut witir. Jadi bukannya Rasulullah mengajarkan saya beberapa kalimat yang saya kunut dengannya. Kagak. Kalau yang saya kunut dengannya berarti ini doang udah kunut. Tapi ketika dia bilangnya kalimat yang saya bisa ucapkannya pada kunut witir, berarti bisa aja kunut witir pakai baca doa yang lain lagi, tambah begitu. Terus Falhasilu anna kulla du'ain tadammana doa'un wasanaan ustuhibba ayyaknuta bihi. Maka kesimpulannya bahwasanya tiap-tiap doa itu terkandung akan doa dan pujian, maka disunahkan ia kunut dengannya. Wa ahabbul kunuti marwahul Hasan bin Ali, dan sepaling aku suka kunut apa yang telah meriwayatkannya oleh Hasan bin Ali. itu lagi tuh Pak, biar habis kunut. Walil Baihaqi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna du'aan nad'u bihi fil kunuti min salati subhi wa fi sanadihi dhaqun. Dan bagi Imam Baihaqi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami akan doa yang kami membaca doa tersebut pada kunut dari salat subuh, dan pada sanadnya itu dhaif. Qala syarihu falhasilu anna du'a al-qunut allazi 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabihi kasirun taraktuhu khawfal italati fal hadisu yadullu ala subutil qunuti bis subhi. Maka kesimpulannya bahwasanya doa kunut yang telah Rasulullah ajarkan kepada sahabat-sahabatnya itu banyak sekali. Aku tinggalkan pembahasan tersebut karena panjang. Maka hadis itu menunjukkan di atas tepatnya kunut pada sholat subuh. Berarti Nabi ngajarin lagi kalimat-kalimat yang lain yang dibaca pada apa? Pada kunut. Man kayak nggak masukin, coba dimasukin, seru ini, banyak doanya. So baru kita lanjut ke besok udah sujud dan nih besok sujud besok. Kunutnya nih.